berhenti. Ini Mas Eko bukan. Peci pakai, mundur. Dan Wakil Presiden hasil pemilu 2009 yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden terpilih berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 373, keputusan KPU tahun 2009, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memangku jabatan Presiden Republik Indonesia, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, yaitu mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam yang saya anut. Di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai Wakil Presiden terpilih berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 373 KPTS KPU tahun 2009, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebelum memangku jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, yaitu mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam yang saya anut di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan.
Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pimpinan MPR. Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh pimpinan MPR kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan diiringi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita menyaksikan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan umum 2009. Dan dengan telah diucapkan sumpah itu, maka sesuai dengan ketentuan konstitusional, mulai saat ini Saudara Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Republik Indonesia jabatan 2009 mengacu ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Profesor Dr. Budiono telah mengemban masa jabatan selama 5 tahun, yakni terhitung sejak 20 Oktober 2009 sampai dengan 20 Oktober 2014 yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini, izinlah kami mengingatkan kepada Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden bahwa Saudara telah memenangkan hati dan amanat sebagian besar rakyat Indonesia pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Dan dengan demikian, Saudara adalah pemimpin bangsa. Bukan hanya pemimpin golongan ataupun kelompok tertentu saja. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, saudara-saudara anggota MPR dan hadirin yang kami muliakan. Hari ini adalah hari bersejarah. Pada hari ini kita telah membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang gigih, teguh, konsisten dalam perjuangan demokrasinya. Sejak mula merintis kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencita-citakan adanya pemerintahan demokratis dari rakyat untuk rakyat. Sejarah mencatat, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan segala keterbatasannya. BPUPKI adalah badan pertama yang mencoba mempersepsikan keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam sidang yang pertama 28 Mei hingga tanggal 2 Juni 1905, BPUPKI bekerja keras untuk menekan dasar-dasar falsafah kemerdekaan dan merumuskan dalam sebuah rancangan konstitusi negara. Dalam sidang itulah pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno menyampaikan pandangan tentang Pancasila. Yang kemudian diterima sebagai falsafah negara yang memberikan dasar-dasar rasional tentang hakikat kemerdekaan. Pada perkembangannya, BPUPKI berubah bentuk menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus, yang mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Hans Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada sidangnya tanggal 8 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, BPKI yang hari itu keanggotaannya dimekarkan dari 21 orang menjadi 27 orang bersepakat memilih, menetapkan sekaligus melantik Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Dr. Hans Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Roda sejarah terus berputar.
BPKI itu pun kemudian menjelma menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 29 Agustus dengan jumlah anggota 135 orang. KENIP itulah yang menjadi cikal bakalnya lahir parlemen dengan sistem ketatanegaraan kita. Sejarah panjang politik kenegaraan kita kemudian mencatat bahwa Presiden kedua Republik Indonesia, H.M. Soeharto, untuk pertama kalinya dipilih dan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Sementara. Kemudian Presiden ketiga Republik Indonesia, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, karena MPR dan DPR tidak dapat bersidang, mengucapkan sumpah di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Baru pada kesempatan estafet keempat dan kelima, yaitu Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri, keduanya dipilih dan dilantik oleh MPR, yang lahir dari proses pemilihan umum yang lebih jujur dan adil dan terbuka. Maka kita patut berbangga hati diri bahwa pada hari ini MPR untuk kedua kalinya melantik presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Tidak berkenan kiranya bila kita katakan bahwa bangsa Indonesia kini sampai pada tahap demokrasi yang jauh lebih maju. Kita telah berhasil melaksanakan proses politik yang terbuka dan demokratis, serta melahirkan parlemen dan pemerintahan yang absah. Perkembangan dari BPUPKI, KENIP hingga MPR yang kini seluruh anggota terpilih langsung oleh rakyat adalah kemajuan demokrasi yang besar. Pemilihan presiden dan wakil presiden juga kepala-kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat adalah kemajuan yang luar biasa bagi kehidupan demokrasi Indonesia. Kemajuan itu sesuai dengan harapan Insinyur Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 pada sidang BPUPKI tahun 45. Beliau menolak sistem monarki dan menghendaki sistem kepala negara dipilih langsung oleh rakyat. Lompatan besar yang telah kita lakukan itu tak lepas dari perjuangan kita yang terus-menerus memperbaiki diri sebagai bangsa. Kita telah menjalankan berbagai langkah pembaruan, termasuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu tonggak penting dalam gerak pembaruan konstitusi itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati yang hasilnya kini memungkinkan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kita semua sepakat bahwa segala bentuk pembaruan itu dirandasi niat untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka kemerdekaan kebangsaan itu disusun oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulat, berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan rakyat. Dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjalankan proses demokrasi secara cerdas, bijaksana, dan elegan. Pada kesempatan ini, patut kita memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden,
Keberhasilan Polri mengungkap jaringan terorisme dan menumpas terorisme di Indonesia akhirnya akan mendukung iklim keamanan yang ketentraman yang kondusif. Kita akan terus melanjutkan agenda bangsa ini dengan konsolidasi demokrasi. Setelah pilar-pilar demokrasi terbangun, baik dalam bentuk partai politik, parlemen, organ-organ masyarakat madani, serta badan dan komisi negara, kini tiba saatnya kita mendorong semuanya bekerja lebih bersungguh-sungguh. Kita juga harus secara terus-menerus memperbarui proses pelembagaan lembaga demokrasi untuk menghadapi tantangan masa depan lebih kompleks. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Saudara-saudara anggota MPR dan hadirin yang kami hormati. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Maaf. Ini. Maaf. Dalam kesempatan berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara HM Yusuf Kalla yang bersama dengan Haji Susilo Bambang Yudhoyono telah paripurna menjalankan roda pemerintahan 2004-2009. Kami bangga dengan dedikasi dan jasa saudara yang telah memberikan yang terbaik kepada kita semua untuk membangun negara bangsa ini. Besar harapan kami kiranya seluruh damar bakti saudara dapat terus berlanjut. Semoga seluruh kebaikan saudara mendapat balasan sesuai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setelah pengucapan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Karena itu, sebagai bagian dari acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu dalam sidang paripurna ini, kami persilahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Haji Susilo Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan pidato awal masa jabatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Baharudin Yusuf Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Tri Sutresno, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya muliakan para kepala negara, kepala pemerintahan, dan utusan khusus dari negara-negara sahabat. Yang saya hormati para ketua, para wakil ketua, dan anggota lembaga-lembaga negara. Yang mulia para duta besar serta para pimpinan organisasi internasional. Yang saya hormati para gubernur kepala daerah seluruh Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya muliakan.
Hari ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dan Saudara Profesor Dr. Budiono baru saja mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengemban amanah rakyat 5 tahun mendatang. Pada kesempatan yang bersejarah dan insya Allah penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR RI, pimpinan dan anggota DPR RI, pimpinan dan anggota DPD RI, beserta pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara lainnya masa bakti 2004-2009 yang telah bersama-sama bekerja keras membangun bangsa dan negara kita menuju masa depan yang lebih baik. Kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 yang telah mendampingi saya selama 5 tahun terakhir, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdian saudara, baik kepada pemerintah maupun kepada bangsa dan negara. Pengabdian saudara tercatat abadi dalam sejarah perjalanan bangsa dan akan dikenang sepanjang masa. Kepada segenap jajaran Kabinet Indonesia Bersatu masa bakti 2004-2009, saya ucapkan pula terima kasih dan penghargaan saya atas upaya yang sungguh-sungguh dalam menjalankan dan menyukseskan program-program pembangunan nasional yang syarat dengan tantangan dan permasalahan yang rumit. Saudara-saudara, kita baru saja melewati periode sejarah 2004-2009 yang penuh dengan tantangan. Hari ini, bangsa Indonesia patut bersyukur dan berbesar hati. Di tengah gejolak dan krisis politik di berbagai wilayah dunia, kita tetap tegak dan tegar sebagai negara demokrasi yang makin kuat dan stabil. Di tengah badai finansial dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan nomor 3 tertinggi di dunia. Di tengah maraknya konflik dan disintegrasi di belahan dunia lain, bangsa Indonesia semakin rukun dan bersatu. Karena itu tepatlah kalau dalam beberapa hari ini di berbagai televisi internasional muncul tayangan yang menyebut bangsa kita sebagai Remarkable Indonesia, bangsa yang dinilai berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan yang berat dan kompleks 10 tahun terakhir ini. Namun, semua itu janganlah membuat kita lengah, lalai, apalagi besar kepala. Ingat, pekerjaan besar kita masih belum selesai. Ibarat perjalanan sebuah kapal, ke depan kita akan mengarungi samudra yang penuh dengan gelombang dan badai. Di luar Indonesia, resesi perekonomian global belum sepenuhnya usai. Perdagangan dan arus investasi dunia belum pulih. Sementara itu harga minyak dan berbagai komoditas masih berfluktuasi yang dapat mengancam stabilitas dan kepastian ekonomi kita. Oleh karena itu, walaupun gejala perbaikan perekonomian dunia mulai terlihat, namun kita tidak boleh berhenti untuk terus memperkuat sendi-sendi perekonomian kita, seraya tetap melanjutkan upaya nasional untuk meminimalkan dampak dari krisis dunia dewasa ini. Di dalam negeri, kita bersyukur reformasi telah berjalan makin jauh, namun masih belum tuntas.
Upaya untuk membangun good governance dan memberantas korupsi mulai membuahkan hasil, namun masih perlu terus ditingkatkan. Kemiskinan sudah banyak berkurang, namun upaya peningkatan kesejahteraan rakyat perlu terus dilanjutkan. Pengalaman menunjukkan setiap prestasi yang kita capai biasanya akan disusul oleh tantangan-tantangan baru. Tetapi saya percaya semua tantangan itu, baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum dapat kita bayangkan, akan dapat kita hadapi dan atasi bersama. Insya Allah, bangsa Indonesia akan terus maju, meningkatkan kehidupannya yang lebih baik. Saudara-saudara, tahun ini kita menyaksikan rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya dalam pemilihan umum yang berlangsung secara damai dan demokratis. Ini adalah kali ketiga kita mampu menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Kita semua mampu melaksanakan kompetisi politik dengan penuh etika dan kedewasaan. Dalam pemilihan umum, kalah atau menang adalah hal yang biasa. Dalam demokrasi, kita semua menang. Demokrasi menang, rakyat menang, Indonesia menang. Berkaitan dengan itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Prabowo Subianto, serta Bapak Muhammad Yusuf Kalla dan Bapak Wiranto atas partisipasi aktif dan kegigihan beliau-beliau sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan tahun 2009. Mereka adalah putra-putri bangsa yang ikut berjasa memekarkan kehidupan demokrasi di tanah air kita. Hari ini saya mengajak segenap komponen bangsa untuk kembali bersatu dan bersama-sama membangun bangsa, membangun masa depan kita semua. Dengan semangat baru dan kebersamaan, mari kita songsong pembangunan 5 tahun ke depan dengan penuh optimisme dan rasa percaya diri. Dalam menjalankan amanah rakyat 5 tahun mendatang, saya bersama Wakil Presiden telah menetapkan program 100 hari, program 1 tahun, dan program 5 tahun ke depan. Esensi dari program pemerintahan 5 tahun mendatang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan, prosperity, democracy, and justice. Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan sumber daya manusia. Ekonomi kita harus tumbuh semakin tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan adalah pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang berkeadilan, dan pertumbuhan disertai pemerataan. Kita juga ingin membangun tatanan demokrasi yang bermartabat, yaitu demokrasi yang memberikan ruang kebebasan dan hak politik rakyat tanpa meninggalkan stabilitas dan ketertiban politik. Kita juga ingin menciptakan keadilan